Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PKM Universitas Asa Indonesia atau Asaindo melakukan pengabdian masyarakat di Desa Ciherang Bogor dengan maksud untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Ciherang bagaimana mengolah minyak jelantah menjadi minyak siap pakai kembali. Tujuan kami atau harapan kami dalam usaha ini adalah untuk memberikan pemberdayaan secara ekonomi pada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. pH-nya berkurang, berarti dia berubah sesuai dengan angka ini. Jadi kalau semakin di bawah 7 dia semakin asam, kalau di atas 7 dia basah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses refining minyak jelantah dalam kegiatan PKM kami. Refining minyak jelantah ini kita dapatkan di mana bahan bakunya minyak jelantah tersebut kita dapatkan dari pemasok minyak jelantah di Aradea. Jadi minyak jelantah ini pertama-tama yang kita lakukan yaitu melakukan proses penyaringan terlebih dahulu ya, untuk memisahkan komponen fisik atau misalnya dari hasil penggorengan sebelumnya seperti remahan-remahan ya, dari hasil penggorengan kita saring terlebih dahulu untuk mendapatkan minyak yang tidak ada komponen fisiknya. Kemudian setelah itu kita timbang terlebih dahulu untuk minyak jelantahnya, kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita panaskan sekitar 80 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan arang aktif ya sebanyak 1% sampai 2%. Ini menurut penelitian dari ZUR 2024 di mana tentang refining minyak jelantah yang bisa dijadikan minyak goreng yang layak untuk dikonsumsi kembali. Fungsinya pemberian arang aktif ini untuk menangkap beberapa komponen kimia yang tidak baik di dalam tubuh, misalnya kenaikan bilangan peroksida di dalam minyak jelantah tersebut dan asam lemak bebasnya. Setelah kita masukkan arang aktif, kemudian kita aduk sekitar kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah dinyatakan homogen antara arang aktif dan minyak jelantah, kemudian kita matikan terlebih dahulu untuk kompornya. Setelah dimatikan, kita tunggu sekitar kurang lebih 1 jam hingga dingin ya. Kemudian kita saring kembali. Kemudian hasil saringan minyak jelantah tersebut, minyak jelantah yang biasa kita kumpulkan biasanya seperti ini ya warnanya ya, agak kecoklatan. Kemudian kita campurkan dengan tepung tapioka sebanyak 1 sendok makan untuk 1 liter minyak goreng jelantah. Fungsinya tepung tapioka ini untuk menyerap beta karoten yang ada pada minyak jelantah tersebut sehingga warnanya itu jauh lebih kuning ya, jauh lebih bagus. Kemudian setelah kita lakukan proses pemberian tepung tapioka, kita didihkan sebentar sekitar kurang lebih 5 menit. Setelah kita didihkan pada suhu 80 derajat Celcius, kemudian nanti kita matikan dan kita dinginkan. Kita tunggu sampai kondisi dingin dan tepung tapiokanya tersebut mengendap. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan proses pendinginan pada minyak jelantah yang ditambahkan dengan tepung tapioka, kita saring. Hasilnya penyaringan tersebut akan nampak seperti ini. Ini sudahlah kita lakukan uji coba sebelumnya terhadap proses refining minyak jelantah yang dimana minyak jelantah sebelumnya seperti ini. Nah, minyak jelantah sebelum kita lakukan proses refining, sebelumnya kita uji terlebih dahulu pH-nya.
Ini adalah indikator pH atau yang biasa disebut dengan Universal Test Paper. Biasa ini digunakan untuk melihat kadar pH pada suatu produk makanan, bisa berupa minyak ataupun produk makanan yang lainnya. Nah, hal awal yang kita lakukan melihat terlebih dahulu pH pada minyak jelantah. Nah, saat kita lihat kandungan pH yang ada di dalam minyak jelantah, rata-rata yang telah kita kumpulkan yaitu sekitar di bawah 6 pH-nya, di mana indikator tersebut menyebutkan atau mengindikasikan bahwa kadar asam lemak bebas di dalam minyak jelantah ini sudah tinggi atau tidak sesuai dengan standar minyak goreng yang ada, gitu ya. Standar minyak goreng yang kita gunakan yaitu standar minyak goreng SNI, sesuai dengan standar SNI minyak goreng, di mana pH yang digunakan yaitu sekitar 6,5 sampai 7. Kemudian kandungan asam lemak bebas yang ada pada minyak goreng yaitu sekitar 0,3% dan bilangan peroksidanya yaitu 10 O2 per kilogram. Nah, untuk hasil yang kita refining, kita uji terlebih dahulu ya untuk pH-nya. Setelah kita uji dari hasil yang sudah ada yaitu sekitar 6,5 sampai 7. Nah, itu mengindikasikan bahwa proses refining kita berjalan dengan baik sesuai dengan standar minyak goreng yang ada. Kemudian untuk kandungan kimia di dalamnya sebagai standar minyak goreng yaitu di mana asam lemak bebasnya itu sekitar kurang lebih 0,2, di mana masih di bawah dari standar minyak goreng. Kemudian bilangan peroksidanya juga jauh dari standar maksimal SNI yang disampaikan yaitu sekitar 10 O2 per kilogram. Tidak hanya dari kandungan kimianya saja ya, dari kondisi fisiknya juga bisa kita bandingkan. Dari minyak jelantah yang sebelumnya berwarna coklat berubah menjadi bening ya. Kemudian tidak hanya itu, dari segi sensorinya ya, di mana minyak jelantah baunya sangat tenik ya. Kemudian minyak yang sudah di refining baunya kembali normal seperti minyak pada umumnya gitu. Ini kita bandingkan dengan minyak yang normal ya, yang sudah beredar di masyarakat, yaitu salah satu sampling kita yaitu minyak kita. Nah, kita bandingkan hampir sama dengan yang ada di pasaran.
mewakilkan dari Perempuan Cendekia mengucapkan terima kasih kepada tim ASA Indo yang telah memperkenalkan pada kami cara pengolahan minyak jelantah. Dan mudah-mudahan pengolahan ini dengan kegiatan pengolahan minyak jelantah ini bisa membantu kami sebagai ibu-ibu rumah tangga untuk meningkatkan perekonomian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Kami sebelumnya tidak pernah, karena selama ini kami hanya mengumpulkan dan diambil oleh pengepul. Jadi kami hanya sebagai pengumpul saja dari ibu-ibu rumah tangga dan dikumpulkan kemudian diambil oleh pengepul. Maka dengan kegiatan ini mudah-mudahan minyak jelantah yang kami kumpulkan ini bisa menjadi berbahan nilai tinggi.